Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelagah dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengadu dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di sungai Nil akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersedih hati. Para pembesar suan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasehat Fir'aun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Fir'aun, aku ini anak orang-orang bijaksana dan raja-raja zaman purbakala? Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zoan bertindak tolol. Para pembesar Memphis sudah terperdaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil, yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka.
yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan kurban sembelihan dan kurban sajian, dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, "Diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku." Saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat ini menarik, karena ayat memberitahu kepada kita bahwa perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan atas bangsa-bangsa yang besar pada waktu itu, terutama Mesir. Nah, pada abad ke-5 sebelum Masehi, sejarawan Yunani yang bernama Herodotus berkata bahwa Mesir merupakan berkat dari Sungai Nil. Artinya, tanpa Sungai Nil tidak akan ada negeri Mesir, karena daerah itu menjadi daerah yang tidak dapat dihuni manusia. Juga bukan tempat yang baik untuk bercocok tanam serta menggembalakan ternak. Orang Mesir percaya bahwa Sungai Nil merupakan ciptaan dan pemberian para dewa yang mengasihi mereka. Jika dikaitkan dengan pernyataan Herodotus, maka negeri Mesir merupakan berkat bagi para dewa kepada penduduknya melalui pemberian dan pemeliharaan Sungai Nil. Namun dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan datang ke Mesir dan menyebabkan Sungai Nil menjadi kering. Tentu saja kehidupan orang Mesir akan menjadi terganggu dan terancam. Kisah ini menggambarkan kekuasaan Tuhan yang mengalahkan kekuasaan ilah-ilah Mesir dan berhala-berhala Mesir. Dikuasainya Sungai Nil menggambarkan bahwa seluruh dewa Mesir telah dikalahkan. Ini juga memperlihatkan bahwa dewa-dewa tersebut merupakan ilah-ilah yang mati. Nah, setelah Tuhan menyatakan diri kepada orang Mesir, maka pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah Mesir. Inilah tandanya bahwa Allah mengasihi seisi dunia dengan mengutus dan mengirim juru selamat bagi manusia, supaya setiap manusia percaya, bertobat, dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tak perlu seorang pun ragu, karena Tuhan adalah Allah bagi semua bangsa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami betapa kasih-Mu kepada setiap bangsa dan umat manusia. Untuk itu ajarlah kami, supaya kami menjadi berkat bagi setiap orang dan setiap suku bangsa. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menolong memberkati kami, menuntun dengan kasih setia-Mu. Jemaat Tuhan yang mungkin saat ini terbaring sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami senantiasa berpegang pada perintah-perintah-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.